membahas materi pada kesempatan kali ini ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan materi pada kesempatan kali ini. Ini saya mengulang kembali yang materi pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada contoh soal bahwa tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 1 kurang dari 8 min x dengan cara definisi. Nah, kita ingat kepada definisi bahwa nilai mutlak x sama dengan bernilai x positif jika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif x jika x-nya kurang dari 0. Nah, kemudian untuk soal yang seperti ini, karena di sini di ruas kanannya adalah 8 min x, bukan sebuah angka, di sini ada variabel x-nya, maka tidak bisa menggunakan cara definisi yang sifatnya bahwa jika a lebih dari sama dengan 0 dan x anggota bilangan real, maka nilai mutlak x kurang dari sama dengan a jika dan hanya jika negatif a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a, atau x antara negatif a dan a. Karena di sini a-nya ada 8 min x, di sini tidak bisa diketahui apakah 8 min x ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Oleh karena itu tidak bisa menggunakan cara definisi yang seperti ini, yang lebih dari 0 syaratnya ya. Jadi menggunakan cara definisi yang pertama yang seperti ini penulisannya. Kita lihat, kita tulis ya, nilai mutlaknya 2x min 1, ini soalnya ya. Kemudian bernilai positif 2x min 1 jika 2x min 1 lebih dari sama dengan 0, atau satunya pindahkan ke ruas kanan jadi positif 1, maka x lebih dari sama dengan 1/2 atau setengah. Kemudian untuk yang bernilai negatifnya, negatif dalam kurung 2x min 1 jika negatif dalam kurung 2x min 1 kurang dari 0, atau kita buka tanda kurungnya sehingga menjadi min 2x plus 1 kurang dari 0, plus 1-nya pindahkan ke ruas kanan jadi min 1, jadi min 2x kurang dari min 1, atau x kurang dari 1/2 setengah. Kemudian kita uraikan satu persatu. Untuk x lebih dari setengah, yang ini, maka kita tulis di soalnya 2x min 1, tapi nilai mutlaknya penulisannya kan untuk positif dihilangkan ya, tulisan nilai mutlaknya. Jadi 2x min 1 kurang dari 8 min x. Ini diambil dari ruas kanannya. Lalu x yang sebelah kanan dipindahkan ke ruas kiri jadi min x. Min 1-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 1. Jadi 2x ditambah x 3x, 8 tambah 1 9. Jadi 3x kurang dari 9. Maka x 9 dibagi 3 yaitu 3. Jadi x kurang dari 3. Untuk yang bernilai negatifnya yaitu untuk x kurang dari setengah, kita tulis yang bernilai negatifnya negatif dalam kurung 2x min 1 kurang dari 8 min x, ini yang di ruas kanannya ya. Kemudian tanda bukanya dibuka, tanda kurungnya dibuka, min 2x plus 1 kurang dari 8 min x. Min x-nya pindah ke ruas kiri jadi plus x, satunya pindah ke ruas kanan jadi min 1. Min 2x tambah x sama aja dengan 1 dikurangi 2, berarti min x. 8 dikurangi 1 adalah 7. Jadi min x kurang dari 7, maka x lebih dari negatif 7. Jadi berbelok, berganti arah ya, ini jadi ini jadi x-nya jadi positif, 7-nya jadi negatif, tanda kurang darinya jadi lebih dari. Jadilah kalau dia tidak berbalik, ini kan x kurang dari 3, ini masa x kurang dari min 7, jadi kan bertabrakan ya. Jadi kesimpulannya x kurang dari 3 dan x lebih dari negatif 7, atau boleh ditulis penulisan himpunan penyelesaiannya sama dengan tanda kurung kurawal x, kemudian ada garis x lebih dari negatif 7 dan x kurang dari 3, di mana x anggota bilangan real. Atau boleh juga penulisan himpunan penyelesaiannya menjadi kurung kurawal x tanda garis kemudian negatif 7 kurang dari x kurangi 3, x anggota bilangan real, artinya x antara negatif 7 dan 3.
Jadi apabila di ruas kanannya ini ada variabel X-nya, menggunakan cara definisi yang pertama. Ya, tidak bisa menggunakan cara definisi yang syaratnya A lebih dari 0. Contoh lagi, ini juga ruas kanannya kan dia ada variabel X-nya dan ini merupakan nilai mutlak. Ini juga di sini ada tanda kurang dari, yang dimintanya kurang dari ya. Ini juga tidak bisa menggunakan definisi A lebih dari 0. Jika A lebih dari 0, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A adalah jika dan hanya jika min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, atau X antara min A dan A. Karena di sini jika A-nya sama dengan nilai mutlak X min 4, ini tidak bisa dikatakan bahwa dia bernilai lebih dari 0 atau kurang dari 0. Jadi menggunakan definisi yang pertama seperti ini ya. Nah, ini kita ambil yang bagian kirinya, ruas kirinya penulisannya. Jadi seperti ini. Jika 3 min 2x lebih dari sama dengan 0. Untuk yang bernilai positif. Kemudian 3-nya pindahkan ke ruas kanan jadi min 3. Jadilah min 2x lebih dari sama dengan min 3. Atau x lebih dari sama dengan 3/2. Jadi positif ya. Kemudian yang bernilai negatifnya yaitu negatif dalam kurung 3 min 2x jika min kurung 3 min 2x kurang dari 0. Kemudian dibuka kurungnya jadi min 3 sama plus 2x. Kemudian min 3-nya pindahkan ke ruas kanan, jadilah 2x kurang dari 3 atau x kurang dari 3/2. Seperti itu. Lalu dihitung dihitung satu-satu untuk yang bernilai positif dan bernilai negatif dan ditulis sama dengan yang ruas kanannya. Nah, untuk yang positifnya ya, untuk X lebih dari 3/2. Jadi kita tulis 3 min 2X kurang dari, ini diambil dari ruas kanannya X min 4. X-nya pindah ke ruas kiri jadi min X. Kemudian 3-nya pindah ke ruas kanan jadi min 3. Jadilah min 2X dikurangi X min 3X. Min 4 dikurangi 3 min 7. Jadi X berbelok arah, berganti tanda ya, jadi 7/3. Jadi untuk yang sebelah yang untuk yang daerah yang bernilai negatifnya yaitu untuk X kurang dari 3/2 ya. Negatif dalam kurung 3 min 2X kurang dari X min 4. Ini diambil dari soal yang ruas kanannya. Kemudian dibuka kurungnya menjadi negatif 3 plus 2X kurang dari X min 4. X-nya pindah ke ruas kiri jadi min X. Min 3-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 3. Jadilah 2x dikurangi x 3 dikurangi 2 min 1. Jadi x kurang dari min 1. Jadi batasannya nilai x-nya himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 7/3. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan dengan garis bilangan seperti ini ya, kurang dari min 7 dan lebih dari 7/3. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan dengan materi yang judulnya masalah yang melibatkan persamaan dan ketidaksamaan linier. Supaya kalian terampil dalam memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan model matematika berupa persamaan linier maupun ketidaksamaan linier, simaklah beberapa contoh berikut. Nomor 1. Mayang membeli buku dengan harga diskon 40% dari harga reguler. Harga reguler itu artinya harga tanpa diskon, sebelum didiskon, di sebuah toko buku. Untuk itu Mayang harus membayar sebesar Rp46.800. Berapa harga reguler buku tersebut? Jadi yang ditanyakan harga buku sebelum diskon. Kita jawab, untuk mempermudah kita misalkan harga reguler buku atau harga tanpa diskon sama dengan X rupiah. Besarnya diskon 40% dari harga reguler. Boleh ditulis sama dengan 40% dari X. Kan harga regulernya, harga tanpa diskonnya X. Kalau ada kata dari itu dikalikan ya, jadi boleh ditulis 40% kali X atau 40% X. 40%-nya kita ganti menjadi 40/100. Atau disederhanakan lagi nih, coret aja nolnya jadi 4/10 atau ditulis dalam desimal. Kalau per 10 itu di belakang koma 1 angka, jadi boleh ditulis 0,4x. Jadi harga buku setelah didiskon, sebelum didiskon kan x, diskonnya 0,4x. Jadi setelah didiskon itu x dikurangi 0,4x.
Jadilah di sini merupakan masalah persamaan linier. Nah, karena Mayang ini membayarnya sebesar Rp46.800, maka harga buku setelah didiskon adalah X dikurangi 0,4 X sama dengan 46.800. Nah, X dikurangi 0,4 X berapa ya? Kan X ini 1, berarti kan 1 dikurangi 0,4 ya. Atau boleh satunya ditulis seperti ini. 1,0 X dikurangi 0,4 X yaitu 0,6 X sama dengan 46.800. Nah, 0,6 X ini kan sama dengan 0,6 kali X. Maka X sama dengan 46.800 dibagi 0,6. 0,6-nya boleh diganti menjadi 6/10. Atau dikecilin dibagi 2 jadi 3/5. Atau dikali balik, jadi 46.800 dikali 5/3. Kebalikan 3/5, 5/3. Ini dikalikan ke atas, 46.800 kali 5 berapa dibagi 3 didapat 78.000. Jadi harga reguler buku sebelum didiskon adalah Rp78.000. Ini contoh soal nomor 1 tentang persamaan linier. Contoh nomor 2 berhubungan dengan pertidaksamaan linier. Pak Bambang membeli sepeda motor bekas pakai seharga Rp8.600.000. Sepeda motor itu dijual kembali dan Pak Bambang menginginkan mendapat laba atau keuntungan yang tidak kurang dari 20% dari harga pembelian. Jadi keuntungannya itu inginnya 20% atau lebih. Jadi tidak kurang dari 20%. Pertanyaannya, pertama, tentukanlah nilai batas harga jual sepeda motor tersebut. Yang B, tentukan harga jual terendahnya. Kita jawab, untuk mempermudah kita misalkan laba atau untung sama dengan X. Nah, besar keuntungan itu pokoknya tidak mau kurang dari 20%. Jadi tidak kurang dari 20% dari harga pembelian. Artinya tidak kurang dari itu artinya lebih dari. Jadi inginnya lebih gitu, ingin lebih atau sama. Ingin lebih atau sama dengan 20% dari harga pembelian. Harga pembeliannya kan 8.600.000. Ini kita tulis X lebih dari, artinya tidak kurang dari 20% ya. Lebih dari 20% dari harga pembelian, yaitu 8.600.000 dikalikan 20% itu kan 20/100 dikali 8.600.000. Atau coret aja nih nolnya yang 100 dengan nol yang belakang di 8.600.000 ini ya. Jadi 20 kali 86.000 yaitu 1.720.000. Jadi keuntungannya itu inginnya lebih dari atau sama dengan 1.720.000 gitu. Kemudian harga jual itu kan kita yang namanya pengen menjual itu kan dari harga beli ditambah dengan keuntungannya. Kalau keuntungannya adalah X, berarti harga jual itu kita tulis harga beli ditambah X. Harga belinya kan 8.600.000, berarti kan 8.600.000 ditambah X harga jualnya. Nah, karena tadi dikatakan bahwa untung atau laba itu adalah inginnya X lebih dari atau sama dengan 1.720.000, maka harga jual lebih dari dong, ya kan? Lebih dari sama dengan harga beli tambah untung. Ya kan? Nah, harga belinya kan 8.600.000, keuntungannya 1.720.000 dijumlahkan jadi 10.320.000. Jadilah harga jual itu pengennya lebih dari atau sama dengan 10.320.000. Harga jual ini dari harga pembelian plus keuntungan. Jadi nilai batas harga jual sepeda motor adalah Rp10.320.000. Harga terendahnya ya 10.320.000 harga terendahnya. Tertingginya ya pengennya lebih dari ini gitu ya. Lebih dari 10.320.000. Contoh soal nomor 3. Sungai Ciliwung sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit atau volume atau isi air sungai tersebut adalah sebesar 126 meter kubik per detik, atau ditulis 126 M⁻³ per detik pada cuaca normal. Jadi pada waktu cuaca normal isi atau debit air sungai itu adalah 126 meter kubik per detik.
Tetapi jika ada perubahan cuaca tidak normal, misalnya habis hujan, setelah hujan atau hujan deras sehingga airnya meluap, berarti kan airnya naik. Atau cuaca tidak normal malah airnya kering ya, menyusut gitu isinya. Nah, ini dikatakan katanya perubahan debit atau isi pada cuaca tidak normal adalah sebesar 30 meter kubik per detik, tidak lebih ya. 30 meter kubik per detik. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air sungai tersebut. Jadi kalau sedang tidak normal, cuaca tidak normal, naiknya berapa, turunnya berapa? Jawab. Kita telah mengetahui bahwa penyimpangan suatu nilai tertentu dapat dinyatakan dengan nilai mutlak. Nilai mutlak ini merupakan nilai penyimpangan. Jadi kan kalau nilai mutlak, kalau hasilnya negatif dia tetap jadi positif. Jadi bisa disebut nilai penyimpangan. Jadi di sini karena ada kata cuaca tidak normal, berarti kan menyimpang dari yang normal. Sehingga di sini dikatakan nilai mutlak peningkatan, bisa juga penurunan debit atau isi air sungai tersebut dengan perubahan sebanyak 126 meter kubik per detik pada cuaca normal dan 30 meter kubik per detik pada cuaca tidak normal. Dapat dimodelkan persamaannya seperti ini, yaitu perubahan debit pada cuaca tidak normal sama dengan nilai mutlak X dikurangi 126 sama dengan 30. Nah, ini persamaan nilai mutlak ya, bukan ketidaksamaan. Kan menggunakan tanda sama dengan. Karena ini sama dengan 30, tidak lebih, tidak kurang. Nah, di sini menyelesaikannya bisa menggunakan cara definisi, bisa juga dengan cara grafik. Cara definisi yaitu definisi yang pertama ya, yang untuk sama dengan yang ini. Jadi diingatkan ke cara definisi seperti ini. Jadi di sini X-nya kita ganti dengan X min 126. Kalau ini ruas kanannya 30. Kita ganti ya. Ini. Jadi yang bernilai positifnya X min 126 jika X min 126 lebih dari sama dengan 0. Atau 126-nya pindahkan ke ruas kanan. Jadi positif ya. Jadi jika X lebih dari sama dengan 126. Untuk yang bernilai negatifnya berarti kan min dalam kurung X min 126. Jika min dalam kurung X min 126 kurang dari 0, tidak pakai sama dengan ya. Atau buka kurungnya, jadi min X plus 126 kurang dari 0. Atau 126-nya pindahkan ke ruas kanan jadi min 126. Maka X kurang dari 126, negatifnya dibuang. Nah, kita itu berdasarkan ini yang untuk yang positifnya. Untuk X lebih dari sama dengan 126, kita tulis nilai positifnya X min 126 sama dengan 30. 30-nya diambil dari ruas kanan ya. Kemudian negatif 126-nya pindah ke ruas kanan jadi plus 126, jadi dijumlahkan 156. Kemudian yang untuk daerah negatif nilai yang kurang dari X kurang dari 126, untuk nilai X negatifnya jadi kan min dalam kurung X min 126 sama dengan 30. Dibuka kurungnya jadi min X plus 126 sama dengan 30. 126-nya pindahkan ke ruas kanan jadi min 126. Kemudian 30 dikurangi 126 min 96. Kemudian kita ubah tandanya boleh jadi X sama dengan 96. Berarti dia terendahnya 96. Jadi pada waktu tidak normal itu isi air itu menyusutnya 96. Tapi kalau tinggi dia 156. Jika jika cuaca tidak normal. Jadi kalau normal kan 126. Jadi penulisannya penurunan minimum debit air adalah 96 meter kubik per detik dan peningkatan maksimum sebanyak 156 meter kubik per detik. Contoh yang terakhir. Seorang bayi prematur di sebuah rumah sakit bersalin dengan berat badan 2.300 gram. Untuk mengatur suhu tubuh bayi agar tetap stabil, maka bayi tersebut harus dirawat di dalam inkubator selama beberapa hari. Kemudian dikatakan bahwa suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius selama 3 hari. Ternyata ada
penulisan bahwa jika berat badan bayi berada pada interval atau batas antara 2100 sampai 2500 gram, maka suhu inkubator yang harus dipertahankan adalah 32 derajat Celcius. Ya, jadi harus 32 derajat Celcius jika berat badan bayi antara 2100 sampai 2500 gram. Nah, kadang-kadang terjadi penyimpangan. Maksudnya suhu di dalam inkubator suka dipengaruhi oleh suhu di dalam ruangannya. Jadi ruangan bayinya itu, suhu dalam ruangan bayi bisa mempengaruhi suhu yang ada pada inkubator. Nah, ini berarti kan penyimpangan dari suhu normalnya ya. Kalau terjadi seperti ini dikatakan katanya jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,3 derajat Celcius. Di sini dikatakan ada penyimpangan 0,3 derajat Celcius. Hitunglah interval perubahan suhu inkubator. Kita jawab, pada kasus tersebut sudah didapatkan data dan suhu inkubator yang harus dipertahankan selama 1-3 hari sejak kelahiran itu 32 derajat Celcius. Nah, jika X adalah segala kemungkinan penyimpangan perubahan suhu inkubator akibat pengaruh suhu ruangan dengan perubahannya itu tidak lebih dari 0,3 derajat. Jadi tidak lebih, tapi bisa turun, bisa 0,2, 0,1 ya. Maka ketidaksamaan nilai mutlaknya ini kan penyimpangan dari suhu normal. Jadi berhubungan dengan ketidaksamaan nilai mutlak. Karena di sini dikatakan tidak lebih dari 0,3 derajat, jadi tidak lebih itu berarti kurang dari ya. Jadi kita tulis nilai mutlak X min 32 kurang dari sama dengan 0,3. X dikurangi 32. Maksudnya ini kan kalau nilai mutlak itu nanti hasilnya juga tidak negatif ya. Nah, caranya bisa dua cara. Bisa cara definisi. Cara definisinya di sini, karena di sini kan kurang dari, berarti kan ini A-nya 0,3. 0,3 ini kan lebih dari 0. Berarti kan bisa cara definisi antara min A dan A. Berarti antara negatif 0,3 dan 3. Itu cara yang terbaru definisinya ya. Bisa juga dengan cara yang lama. Nah, ini cara definisi yang awal, yang pertama banget, dengan ini juga boleh. Tapi X-nya diganti dengan X min 32. Kita lihat seperti ini, seperti tadi ya. Untuk bernilai positif X min 32 jika X min 32 lebih dari 0 atau X lebih dari sama dengan 32. Pindah 32-nya ke ruas kanan. Untuk yang bernilai negatifnya min dalam kurung X min 32 jika min dalam kurung X min 32 kurang dari 0, atau buka kurungnya jadi min X plus 32 kurang dari 0, atau 32-nya pindah ke kanan jadi min 32. Jadilah min X kurang dari min 32, atau ubah tandanya jadi X kurang dari 32. Nah, untuk yang lebih dari 32-nya kita tulis yang bernilai positifnya kurang dari, ini sesuai soal kan kurang dari ya. Kurang dari 0,3. Ini diambil dari ruas kanannya. Kemudian min 32-nya pindahkan ke kanan jadi plus 32. 0,3 ditambah 32, 32,3. Jadi X kurang dari sama dengan 32,3. Kemudian untuk yang bernilai negatifnya min dalam kurung X min 32 kurang dari 0. Ini dari soal ya. Nah, ini kita buka tanda kurungnya jadi min X plus 32 kurang dari 0,3. 32-nya pindah ke kanan jadi min 32. 0,3 dikurangi 32 min 31,7. Jadilah min X kurang dari min 31,7, atau diganti tandanya jadi positif X berbelok ya. Lebih dari 31,7. Kenapa ini berbelok? Kalau kurang dari nanti akan tabrakan dengan ini juga kurang dari juga kan. Oleh karena itu X kurang dari 32,3 dan X lebih dari 31,7. Jadi kalau digambar seperti ini, X lebih dari 31,7 dan X kurang dari 32,3, atau antara 31,7 dan 32,3. Ini yang cara definisi pertama. Ini jadi kesimpulannya, jadi interval atau batas perubahan suhu inkubator adalah
31,7 derajat Celcius kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 32,3 derajat Celcius ya. Alternatif 2 pakai cara definisi ini, jika A lebih dari 0 maka untuk nilai X kurang dari, ini kan kurang dari tadi soalnya ya, A jika dan hanya jika min A kurang dari X kurang dari A. Kalau ini jika lebih dari, tadi kan mintanya kurang dari, batasannya kan 0,3, tidak lebih dari 0,3, jadi kurang dari. Seperti ini. Nah, kita ambil yang ini berarti kan A-nya adalah 0,3 ya. Nah, berarti kan antara negatif 0,3 dan 0,3. Nah, karena X-nya adalah X min 32, kita tulis di tengah, tanda mutlaknya kan dihilangkan. Pindahkan negatif 32-nya ke kiri dan ke kanan, ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Jadi positif ya, positif 32, ke kanan juga positif 32. Jadi yang kiri kan 32 dikurangi 0,3, 31,7. Yang kanan 0,3 tambah 32, 32,3. Ini lebih simpel, lebih jelas ya. Daripada yang tadi yang ini tuh agak bertele-tele gitu. Ini lebih simpel. Jadi lebih baik menggunakan cara definisi yang kedua seperti ini. Jika di sini unsur yang ruas kanannya itu hanya sebuah bilangan aja, tidak ada unsur variabel X-nya gitu ya. Maka jadi sama ya, jadi interval atau batas perubahan suhu inkubatornya adalah 31,7 derajat Celcius kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 32,3 derajat Celcius antara sini ya. Sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi dengan materi yang lainnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian paham. Jika belum paham, nanti bisa diulang-ulang kembali video YouTube-nya dan bisa ditanyakan kepada gurunya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.